Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama, semoga kehadiran Iramaya Sofaril setiap hari dari Senin sampai Jumat akan menambah wawasan, ilmu, kebahagiaan, pokoknya senang-senang aja. Ya, oke Bapak Ibu, semuanya anak-anak mama, kali ini kita akan membahas sangat simpel sekali, yaitu 5 bahasa tubuh yang akan mencerminkan bahwa perempuan itu cerdas. Ih, asik, ini mantap ya, ada bahasa tubuh. Ya, 5 bahasa tubuh perempuan cerdas tuh kayak apa sih? Ya, yang pertama adalah kontak mata secara konsisten. Bukan melotot-melotot, bukan. Tapi pada saat diajak berbicara, akan selalu terjadi yang namanya eye contact. Ya, sangat tidak nyaman, ya buat saya terutama kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kita udah ngomong bagus-bagus, sudah bicara dari hati dan mata kita menatap, tapi yang diajak ngomong cuman oh ya, oh gitu, ya ini. Pak, Bu, lihat ke saya Pak. Saya, gitu deh mukanya ya. Jadi kontak mata yang konsisten ya, stabil dia, selalu memperhatikan pada saat dia berbicara ya. Ini bahasa tubuh perempuan cerdas itu salah satu yang pertama adalah kontak mata stabil. Kedua adalah gerakan tangan terarah. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita ya, kalau perempuan itu cerdas, dia akan memberikan gesture. Dia akan menunjukkan gesture atau gerakan dari bahasa tubuhnya, ya, menanggapi dengan baik. Kadang-kadang dia menggunakan tangan, misalnya menjembatani atau bahasa atau apa. Ada tata caranya, gitu. Ya, nggak usah berlebihan juga. Jadi minimal aku adalah rusuh judulnya itu ya. Ya, malah kita jadi distract gitu, jadi terganggu gitu ya. Oke, jadi gerakan tangan terarah itu sangat penting ya untuk menekankan poin-poin penting pembicaraan ya, dan buat pendengarnya juga lebih paham gitu dari apa yang kita coba untuk sampaikan ya. Ketiga adalah postur tubuh yang tegak dan rapi. Ya, kalau kita ngomong sama orang, kita tegakkan badan kita. Ya, kita berhadapan, kita tatap matanya, ya. Lalu kita tunjukkan rasa atensi kita, gitu. Jadi kalau kita ngobrol tapi badan kita begini, kayak orang malas-malesan gitu, ya. Yang diajak ngomong juga malas gitu, ya kan? Untuk ngomong menyampaikan apa udah, aduh, ngelihatnya aja udah nggak asik gitu. Di mata tuh kayaknya nggak bener gitu. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang, kita sedang berbicara, kita harus menanggapi dengan postur tubuh juga yang bagus. Oh iya, lalu bagaimana? Coba kita dengarkan. Oh iya, gitu ya. Jadi tubuh kita juga harus yang tegak. Itu menunjukkan bahwa kita percaya diri juga. Kita sebagai pendengar itu juga menunjukkan percaya diri kepada orang yang kita ajak bicara, sehingga yang diajak bicara pun juga merasa ada suasana yang membangkitkan rasa keinginan dia untuk berbicara ya. Kalau kita lebih pede, orang itu akan melihat kita lebih wibawa sebetulnya itu ya. Berikutnya adalah ekspresi wajah beragam. Ini paling sering saya temukan. Misalnya begini, kita lagi diajak ngomong sama orang ya. Saya sedang antusias misalnya. Jadi gimana ini segala macam dengan mimik wajah apa segala macam gitu ya. Saya berusaha untuk mendapatkan suasana atau menciptakan suasana nyaman pada saat berbicara gitu ya. Tapi yang diajak bicara cuma gini. Adalah ekspresi wajah beragam. Ini paling sering saya temukan. Misalnya begini, kita lagi diajak ngomong sama orang ya. Saya sedang antusias misalnya. Jadi gimana ini segala macam dengan mimik wajah apa segala macam gitu ya. Saya berusaha untuk mendapatkan suasana atau menciptakan suasana nyaman pada saat berbicara gitu ya. Tapi yang diajak bicara cuma gini. Oh ya.
Jadi nggak menunjukkan antusias gitu. Ya, terus udah gitu yang diajak bicara juga flat aja mukanya. Ngerti nggak apa yang kita omongin? Pernah nggak sih teriak gitu? Ada nggak sih yang pernah ngalamin kayak gitu, bapak, ibu, ses, anak-anak mama? Kita lagi ngobrol nih ya, gitu. Tapi ekspresi mukanya dia tuh yang statis gitu, ya. Jangan sampai gitu. Jadi kalau kita mau berbicara, kita ekspresikan apa yang akan kita sampaikan berikut dengan wajah kita. Jadi misalnya kalau kita sedang senang gini, kalau kita sedang berpikir, pembicaraan agak sedikit serius, wajah kita juga agak sedikit serius. Ya, sehingga orang itu akan terbentuk koneksinya yang bagus. Yang diajak bicara nih emosionalnya ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang berbicara, ekspresikan dengan wajah beragam. Ya, tunjukkan bahwa antusiasme juga terjadi antara dua belah pihak. Jadi mutual communication in between itu harus terjadi. Ya, oke. Koneksi emosional yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan yang kelima adalah good listener. Gitu. Kalau perempuan yang cerdas, bahasa tubuhnya pun akan menunjukkan bahwa orang lain ya diajak bicara itu akan ngerasa bahwa oke, orang ini oke juga loh kalau diajak ngomong, menarik gitu, sangat menyenangkan gitu ya. Jadi kalau sudah sampai ke tahap itu, kita pun harus memberikan respons yang positif. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik, berikan respons ya. Kalau kita belum jelas, tunggu sampai siapapun yang menyampaikan itu, ya orang yang menyampaikan selesai bicara. Ya, setelah selesai bicara baru kita bisa memberikan tanggapan atau memberikan respons dari obrolan yang terjadi. Oke, kalau perlu lagi kita menjadi lagi saya suka salah ngomong. Problem solver yang baik dari pembicaraan itu. Oke, jadi akan terjadi komunikasi yang sangat intens, ya akan terjadi komunikasi yang sangat kalau bondingnya itu kuat banget emosionalnya, ya. Oke, jadi mendengarkan dengan aktif itu ya, lalu punya kemampuan kognitif yang baik dan mampu berinteraksi sosial dengan efektif. Ya, jadi itulah 5 bahasa tubuh perempuan cerdas yang sangat dibutuhkan oleh siapa saja para perempuan cantik yang berada di luar sana, ya, ses, anak-anak mama, anak-anak perempuan mama, ibu-ibu semuanya. Kalau kita berbicara mau di komunitas manapun ya, mau di keluarga dan lain sebagainya, itu bisa menarik orang untuk mendengarkan kita loh ya. Orang bisa melirik ya, karena apa? Itu tadi gesturnya atau bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa kita tidak hanya pandai berbicara, tapi kita juga cerdas bersikap. Oke, mudah-mudahan obrolan Mama Ira bermanfaat. Kita boleh loh bertukar pikiran. Kira-kira apa lagi yang kurang yang bisa Mama Ira, yang bisa kalian sampaikan ke saya. Gitu. Jadi Mama Ira bisa tambah lagi notes-nya. Ya, jadilah perempuan cerdas yang membanggakan, karena perempuan cerdas akan dihargai kemanapun kita pergi. Tidak hanya cantik loh, tapi personal integrity yang baik bisa membuat kita semakin sukses ke depan. Bapak-bapak, jadi ilmu ya, ibu-ibu semuanya, sis, anak-anak mama, terima kasih udah nonton mama. Besok kita ketemu lagi, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real.